Yang pertama tentunya ketika kita merayakan hari jadi yang ke-78 Republik Indonesia, kita harus merayakannya gegap gempita, merasa bahagia, dan kita ajak semua masyarakat berbahagia. Karena apa? Kemerdekaan Republik Indonesia diraih dengan perjuangan. Banyak pahlawan kita yang gugur untuk tegaknya Republik Indonesia hingga kita bisa seperti sekarang ini, tinggal berkarya, berkarya, dan berkarya. Itu salah satu pesan dari Pak Presiden, kerja, kerja, dan kerja, kerja yang nyata. Ya tentunya dengan adanya otonomi daerah sekarang ini, saya selaku Bupati juga mendongkrak bagaimana kemandirian dari Kabupaten Kebumen bisa menghasilkan PAD-PAD yang untuk membangun. Kita masih cukup prihatin ya, pembangunan kita juga masih disuplai bahasanya dari pemerintah pusat yang cukup besar. Dari kurang lebih 3 triliun, untuk PAD kita kurang lebih 429 miliar. Alhamdulillah di tahun 2022 Kabupaten Kebumen pertumbuhan ekonomi 5,79, lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Tentunya ini membanggakan. Setelah pandemi Covid kita langsung gaspol, tidak pernah berhenti bagaimana komponen yang ada di masyarakat khususnya adalah UMKM. Karena di Kabupaten Kebumen kalau kita cari pabrik-pabrik juga akan sangat kesulitan, kemudian kita cari tambang mineral juga tidak akan ketemu, sehingga kita harus menggerakkan perekonomian rakyat, yaitu adalah UMKM. Kita banyak menggerakkan kegiatan dari festival-festival yang ada untuk mengangkat derajat dan perekonomian. Salah satunya adalah dengan Kebumen International Expo di tahun 2022 dan Kebumen International Expo tahun 2023 dengan tema spektakuler dan super spektakuler. Kita Kebumen International Expo 2022 ini yang deg-deglas ya kan. Covid pada awal tahun 2022 ini masih cukup naik ya, Omikron, kemudian kita mengagendakan di bulan Juni karena diharapkan liburan sekolah dan lain sebagainya untuk mendongkrak. Dan yang paling berat di sini adalah tidak ada modal dari pemerintah daerah. Jadi bagaimana suatu event yang sudah menjadi program dari Bupati, begitu mau dijalankan, program keuangannya belum disiapkan oleh dinas. Tentunya saya selaku Bupati tidak bertinggal diam. Saya yakin ini event yang tepat. Ini waktu yang jelas untuk menggerakkan perekonomian. Setelah kita tertidur hampir 2 tahun, saatnya kita harus melompat dan berani melompat. Ya alhamdulillah kita kolaborasi. Yang pertama tentunya dengan BUMN, kita dapat support dari Pertamina. Kemudian kita juga kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ada rumah sakit, kita gotong royong, ada stand-stand yang kita jual dengan harga-harga tertentu, dan alhamdulillah semuanya ikut menyengkuyung kegiatan daripada Kebumen International Expo. Dan masyarakat ini kan biasanya serba gratis, tontonan gratis. Di sini kita awali dengan berbiaya 25.000 untuk menonton konser-konser yang ada. Jadi kita masih menggunakan 2 sistem. Ketika pagi dari jam 8 sampai dengan pukul 14 ini free. Jadi masyarakat bisa hadir tanpa membayar, bebas. Kemudian dari 14 sampai dengan konser nanti, nah ini baru berbayar. Ya memang ada kekosongan yang luar biasa ketika jam 8 pagi sampai dengan jam 2 pagi ini padatnya luar biasa. Bayangkan
dalam 8 hari jumlah pengunjung kurang lebih 124.000. Kemudian dari jam 2 sampai dengan jam 7 ini agak sepi, jam 7 sampai ke tutup adanya konser baru meledak kembali. Ya, dan konsep dari Kebumen International Expo kami kan ingin menggebrak ya, spektakuler. Spektakuler itu sesuatu yang orang tuh terkejut untuk melihat. Sehingga kami bawa artis-artis ibu kota hadir di Kebumen. Bayangkan dalam 8 hari pertama kita ada Simi Simorangkir. Kemudian yang kedua kita ada Kotak. Yang ketiga ada The Massive. Kemudian yang keempat ada Rhoma Irama. Kemudian ada Pasto, kemudian ada Gigi, kemudian ditutup dengan Iwan Fals yang meledak luar biasa. Itu di tahun 2022. 2023 kita juga luar biasa lagi. Kita ada koreografer dari Denny Malik, itu yang sangat memukau ya. Tari-tarian yang dilatih oleh beliau, Pak Denny Malik. Dalam waktu kurang lebih 15 hari, anak-anak kita sudah cerdas cekatan untuk melaksanakan koreografer. Kemudian ada artis yang hadir di sini, ada Coklat, kemudian ada Ungu, kemudian juga ada Dewa 19, kemudian juga ada dangdutnya Adela. Intinya adalah kita menggerakkan perekonomian betul-betul meledak untuk Kabupaten Kebumen. Tahun 2022 kita investasi juga 700 miliar lebih. Kemudian di tahun 2023 kita 100 miliar lebih, agak sedikit penurunan karena memang ada beberapa investor yang tanda tangannya setelah dari KIE selesai. Tetapi pada saat KIE mereka sudah melihat berkomitmen gitu. Ya. Ya tentunya kita jangan menuntut hak dari negara. Kita juga harus berkreasi, kita harus mandiri. Kita memberikan dharma kita, kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang tugasnya sebagai guru, laksanakan tugas sebagai guru dengan baik. Yang kerjanya menjadi petani, jadilah petani yang luar biasa. Yang wira swasta juga, jadilah wira swasta yang hebat, yang mendunia. Insya Allah kalau kita kolaborasi seperti ini, maka kemandirian di satu kabupaten akan terwujud. Dari kabupaten-kabupaten yang terwujud mandiri tadi, tentunya untuk Indonesia melaju lebih kencang, Indonesia emas akan terwujud. Ya, kita mengadakan seperti tadi, ada Kebumen International Expo yang spektakuler. Di akhir tahun 2022 kita juga mengadakan Kebumen Mendegam. Kebumen Mendegam itu ada konser juga, kita hadirkan Slank, kemudian supaya masyarakat tidak berkunjung ke kota lain, jadi perekonomian bergerak di Kabupaten Kebumen. Kita juga mengadakan lari yang pertama kali di Indonesia, Kebumen Beach Marathon, sama di akhir tahun, rangkaiannya 3 hari. Nah, Kebumen Beach Marathon ini lari di pesisir pantai, dari Pantai Petanan atau Pantai Kuning 21 kilo. Ini juga ada dari luar negeri, dari Kenya, karena memang secara internasional dan hadiahnya juga luar biasa. Mobil ini juga tidak menggunakan anggaran APBD, ada yang dari tiket, kemudian juga kita mencari CSR yang ada dibantu, disupport luar biasa. Dengan adanya Kebumen Beach Marathon, maka kita memperkenalkan beberapa potensi wisata di Kabupaten Kebumen. Selain juga potensi wisata yang dikelola pemerintah daerah, seperti tadi ada Pantai Pandan Kuning, juga kita perkenalkan objek wisata yang luar biasa sedang tumbuh di Kebumen. Ada Pantai Menganti, kemudian ada Sagara, kemudian ada Bitris, dan alhamdulillah berkat kita gerakkan yang luar biasa, pertumbuhan daripada kunjungan pariwisata di Kabupaten Kebumen ranking 1 di Jawa Tengah. Kita undang semuanya, kita ada kegiatan namanya Apkasi. Seperti kemarin di tahun 2023 ini kita ada Putri Otonomi Indonesia. Jadi ada putri-putri yang dari perwakilan kabupaten-kabupaten ini, kemudian ada pemilihan di sini. Besok paginya setelah kegiatan selesai, saya ajak river tubing. River tubing di Kebumen kan ada jernih sekali, safety-nya juga jauh lebih safety dari Desa Sendang Dalam sampai Rahayu ini. Sebelumnya ada bendungan waduk pada Selintang. Jadi kalau river tubing di daerah lain mungkin kita bisa was-was karena takut ada
hujan mendadak, air kiriman. Tapi kalau di Kabupaten Kebumen ketika debitnya diatur 18, 21, 21, 24, 24. Kalau sekarang, bulan-bulan sekarang, kemarin kita keringkan untuk selama 2 bulan. Jadi ketika dikeringkan, dibersihkan semuanya, dengan adanya pengelompokan masyarakat seperti ini, maka alamnya pun akan terjaga dengan baik. Jadi salah satu promo kita adalah kita mengundang kementerian untuk mengadakan rapat di Kabupaten Kebumen. Kemudian kita mengajak teman-teman bupati yang tergabung dalam APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Ini juga kegiatan hari jadi APKASI di Kabupaten Kebumen. Jadi Kebumen lebih meledak. Siapa sih yang tahu Kebumen, misalkan dari Medan sana, kemudian dari Brastagi, dari mana-mana bisa tahu Kebumen. Oh, ternyata Kebumen luar biasa. Dan salah satu hal yang cukup baik di Kabupaten Kebumen yang dikembangkan untuk mendongkrak internasionalnya adalah geopark. Kita memiliki Geopark Karangsambung Karangbolong. Nah, konsep Geopark Karangsambung Karangbolong adalah bentangan dari sisi utara ke sisi barat. Padahal di Kabupaten Kebumen hampir seluruhnya adalah memiliki unik tersendiri. Sehingga sekarang sudah kita tingkatkan menjadi Geopark Kebumen. Kita ada 26 kecamatan, yang menjadi Geopark Kebumen ada 22 kecamatan, tinggal 4. Kenapa yang 4 belum kita persiapkan untuk menyongsong 4 tahunan untuk pengembangan. Dan Geopark Kebumen ini sedang diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Kemarin saya juga sudah studi banding ke Vietnam, dan insya Allah di September nanti kita akan ada undangan di Maroko. Mudah-mudahan dengan pengalaman yang ada, UNESCO Global Geopark Kabupaten Kebumen memiliki keunikan yang luar biasa karena tingkatnya sekabupaten, dan potensinya adalah pertama, secara geodiversity adalah pembentukan ilmu kebumian. Jadi kalau belajar ilmu geologi yang terlengkap itu pertama ada di Kebumen, yang kedua di Yellowstone. Jadi banyak sekali para pelajar-pelajar dari luar negeri, sekitar 3.000 dalam 1 tahun ini sekolah ada di Karangsambung. Jadi dia akan belajar ilmu kebumian sehingga akan tahu, oh ternyata di bumi sini mengandung emas, di sini mengandung timah, di sini mengandung batu saja. Itu ada di sini ilmunya. Dan di sini disiapkan sekolah dari BRIN. BRIN sekarang sudah, dulu LIPI, sekarang ada di Karangsambung. Jadi cukup luar biasa. Jadi pegunungan purba dan lain sebagainya itu ada di Kabupaten Kebumen. Bayangkan, Mbak, kalau kita lihat ada satu batu yang sekarang ada di bukit, itu dulu adalah 40 km di bawah permukaan air, sekarang sudah di atas bukit. Ini kan sesuatu hal yang unik sekali. Jadi untuk sejarah ada di Cileteh, tetapi lebih lengkap di Kabupaten Kebumen. Kemudian culture masih terjaga dengan baik. Jadi masyarakat kebudayaannya masih terjaga dengan baik, seperti cepetan, kuda lumping, gobak saudara, semuanya masih terjaga dengan luar biasa. Kemudian kearifan lokal di sini juga masih terjaga dengan baik. Masyarakat tidak melakukan eksplorasi alam yang luar biasa. Masyarakat paling mengambil pasir itu pun sudah ditentukan titiknya, mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh. Geopark ini bukan melarang, tetapi mengarahkan masyarakat sama-sama menjaga dan mana yang bisa diambil. Pasir-pasir yang ada di endapan kalau tidak diambil, semakin lama semakin meninggi, juga arus air juga akan terganggu. Ini salah satunya mengarahkan dengan baik. Dengan UNESCO Global Geopark, saya yakin pariwisata di Kabupaten Kebumen akan mendunia, dan kita akan konsepkan menjadi kita Kebumen Integrated Tourism Area yang akan kita siapkan di sisi selatan. Contoh kalau di Jakarta mau liburan dari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan ke puncak, refreshing, apa yang telah dikerjakan selama bekerja luar biasa, mungkin ada sedikit kepenatan dan lain sebagainya, tentunya akan diflurkan bersama keluarga ada di puncak dan sebagainya. Dan Kebumen ini cukup dekat dengan Bandara Yogyakarta International Airport, ya, kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau dari Jakarta naik kereta dari Gambir ini juga kurang lebih 5 jam, dari Senen kurang lebih 6 jam. Jadi jarak tempuhnya yang tidak sulit. Kemudian pertumbuhan perhotelan yang cukup baik juga ada Hotel Triomol, Azana, kemudian Maxoli, kemudian Grand Kolopaking ini sudah cukup baik lah untuk penginapan. Dan alhamdulillah dengan adanya berbagai kegiatan yang sekarang saya lakukan, kurang lebih okupansi penginapan di hotel 80%, turun 70%, minimal 60%. Yang tadinya melompong paling 30%, sekarang sudah 60-80% rate-nya. Bahkan di Sabtu Minggu seringnya adalah penuh.
Pertama, kita siapkan datanya dulu yang tepat untuk pengentasan kemiskinan. Kami tidak menutup mata bahwa Kabupaten Kebumen memang masih menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Tengah. Tetapi sekarang kabupaten yang jumlah termiskinnya terbanyak sudah bukan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen ini menjadi PR yang tiap tahun ya sudah menahun bahwa Kabupaten Kebumen yang termiskin. Dengan konsep data yang ada, kita pisah mana yang miskin yang bisa kita tangani dan mana miskin yang ekstrim. Kemarin kita alhamdulillah bisa menangani kemiskinan ekstrim, dan insya Allah di Jawa Tengah kita ranking 2 kemarin penanganan kemiskinan ekstrim, sehingga kemiskinan secara menyeluruh kita bisa tangani kurang lebih 1,4%, cukup tinggi, biasanya 0,0, dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita bisa mengurangi 1,4%. Mudah-mudahan dengan program-program yang tepat, yaitu kita selesaikan kemiskinan ekstrim, kita dongkrak yang mendekati garis kemiskinan. Jadi begini, kalau untuk hidup di Kabupaten Kebumen, satu orang itu dalam 1 bulan kurang lebih 436.000. Kalau di kabupaten sebelah kiri kami, di Purworejo misalkan, itu kurang lebih 334.000. Jadi orang Kebumen yang dikatakan miskin, kalau hidupnya di Purworejo, ini sudah tidak miskin. Karena apa? Kebutuhan pokoknya salah satunya agak lebih tinggi di Kabupaten Kebumen. Sehingga seperti tadi ada produk dari pertanian, produk peternakan yang lain kita dongkrak ya. Kemudian dari kemiskinan tadi, seperti tadi 436, ketika saya hidup seorang diri, berpenghasilan 1 bulan 436, maka saya miskin. Ketika saya di atasnya sedikit, maka mendekati garis kemiskinan. Ketika kita di bawahnya, maka di bawah garis kemiskinan. Apa yang diberikan? Ada bantuan dari pemerintah pusat seperti PKH, kalau anak sekolah juga ada kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Itu adalah mengurangi beban-beban kepala keluarga sehingga penghasilannya dikumulatifkan, ditambah sehingga tidak miskin lagi. Misalkan rumahnya masih kumuh, bahkan rumahnya ada yang masih seperti kandang kambing, itu kan. Kita juga ada sedulur Kebumen. Kita bergerak bersama-sama untuk pengentasan rumah-rumah tidak layak huni tadi. Jadi dari pemerintah daerah, kita kerja dari pemerintah pusat, juga kolaborasi dari masyarakat itu sendiri. Strategi yang kami terapkan seperti tadi, dipilah mana yang ekstrim, mana yang bisa kita angkat. Mendongkrak kemiskinan, kita harus meningkatkan sumber daya manusianya. Memutuskan garis kemiskinan, salah satunya adalah kita hilangkan paradigma bahwa anak-anak ini setelah lulus akan kebingungan mencari kerja. Sudah orang tuanya berpenghasilan rendah, anak-anaknya lulus sekolah tidak bisa kerja, tidak mampu bekerja, tidak mampu mandiri, menambah beban lagi. Sehingga sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang terpenting adalah pendidikan. Misalkan ada bapaknya tukang becak, kemudian anaknya memiliki pendidikan yang baik, kemudian ketika lulus nanti dia misalkan menjadi guru, kita ritme, ada bantuan untuk beasiswa dan lain sebagainya, jadi guru, maka insya Allah anak tadi bisa mengangkat derajat orang tuanya. Paling tidak generasinya sudah berubah dari generasi yang miskin tadi menjadi tidak miskin. Kemudian kesehatan juga penting, pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali masyarakat yang miskin tadi yang tidak mampu untuk membayar iuran daripada BPJS, maka dibantu dari pemerintah kabupaten kurang lebih 28 miliar. Nah, di sini kita berikan kartu Kebumen Sejahtera supaya masyarakat yang tadinya dibantu begitu saja, uang digelontorkan, dihitung dari BPS kesehatan, dihitung dengan bagian keuangan kami BPKPD. Setelah dibayarkan, masyarakat tidak tahu apakah saya sudah dibayarkan atau belum. Nah, dengan adanya kontrol kartu Kebumen Sejahtera, maka masyarakat yang memegang kartu tersebut sudah paham bahwa kesehatannya sudah dijamin dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini salah satunya. Sekolah gratis itu merupakan menjadi kewajiban dari sekolah-sekolah negeri. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan masyarakat sesuai dengan Permendikbud nomor 75. Itu ada komite. Jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah. Jadi kalau sekolah memungut itu pasti tidak boleh.
Tetapi ada kekurangan, misalkan gini, dana BOS itu memang sudah betul ada. Bayangkan ketika anak sekolah tersebut ada perlombaan, paling sampai tingkat kabupaten. Bagaimana kalau kita kirim ke provinsi? Tidak akan mampu sekolah. Disinilah perlu kolaborasi, ada komite, dan itu dibenarkan menurut Permendikbud nomor 75. Jadi sekolah gratis kita ada, tetapi kita juga berikan tidak hanya yang di sekolah di bawah pemerintah daerah, seperti di pendidikan di pondok pesantren. Pondok pesantren selama ini kan belum tersentuh. Sekarang ini sudah kami berikan beasiswa untuk anak-anak di pondok pesantren, 1 tahunnya 3 juta. Jadi sangat membantu bagaimana ke depan anak-anak yang ada di pondok pesantren juga ketika keluar nanti juga menjadi SDM yang unggul. Jangan sampai, mohon maaf ya, pondok pesantren karena tidak ada uang, kemudian juga orang tuanya kesusahan, akibatnya pendidikannya juga menurun. Nah, di sini kita berikan beasiswa untuk pondok-pondok pesantren, termasuk pendampingan tenaga kesehatan. Kita sekarang memberikan 3.000 untuk beasiswa pondok pesantren. Kita juga kolaborasi dengan universitas terbuka. Jadi tenaga pendidik yang ada di sekolah yang kemudian ijazahnya mungkin tidak linear ataupun ingin meningkatkan keguruannya, dididik oleh universitas terbuka. Dari UT memberikan beasiswa 25 orang, dari pemerintah daerah kita memberikan 26 orang. Jadi ada 51 guru-guru yang sekolah secara gratis. Jadi kita kolaborasi. Kemudian kita juga dapat beasiswa dari Universitas Pertamina, dari Pertamina misalkan 3, dari kami 2, jadi ada 5 yang akan dididik di Universitas Pertamina. Kolaborasinya seperti itu. Iya, kalau kita melihat sesuatu itu pertama harus rapihnya dulu. Ketika memasuki kota sudah rapi, tertata dengan baik, maka akan nyaman pengunjungnya ke sana. Pertumbuhan daripada kendaraan tidak bisa dibendung lagi. Kalaulah dulu yang memiliki sepeda motor mungkin hanya guru, camat, pegawai negeri. Sekarang siapapun sudah ke sawah pun menggunakan sepeda motor. Pertumbuhannya dalam 1 bulan sampai 4.000. Sudah tidak mungkin kita akan melebarkan arus jalan-jalan kita lebarkan, maka kosnya cukup tinggi, kita akan penggusuran toko-toko dan lain sebagainya. Maka konsep jalan satu arah menjadi suatu keharusan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Dan penataan sebelumnya adalah kota. Di Kebumen ini drainase di kota ini masih peninggalan zaman era Belanda. Misalkan kita sekarang di titik ini semua arus air dikirim ke arah timur. Karena apa? Di timur itu banyak sawah. Konsep daripada Belanda dulu adalah untuk mengairi sawah-sawah. Padahal di sebelah kanan ada sungai. Sekarang ini tanam padi sudah tumbuh gedung. Akibatnya drainase tadi sudah banyak yang ketutup. Kemudian di kota-kota drainase sudah banyak pengendapan. Akhirnya air tidak mengalir dengan baik. Ketika hujan, maka di pusat kota akan tergenang atau disebut banjir. Nah, di sini kami membongkar semua drainase supaya air mudah mengalir. Kita kirimkan ke kanan, tidak lagi ke kiri. Kemudian di atasnya kita siapkan konsep Morosuta. Morosuta itu adalah Malioboro-nya Kabupaten Kebumen. Nah, dengan adanya Morosuta tadi kita harapkan pertumbuhan ekonomi ada di sana. Warung-warung kecil kita konsepkan, kita rapihkan. Dan alhamdulillah sekarang yang tadinya tidak ada tempat-tempat kongko-kongko, tongkrong-tongkrong di tepi jalan, sekarang sudah cukup penuh. Kalau kita Sabtu, Minggu apalagi itu sudah susah nyari tempat duduk di Morosuta. Dari tempat duduk tadi, meriahnya tadi, akhirnya masyarakat yang jualan di sana mengatakan, Pak Bupati, sekarang saya 1 malam bisa dapat 1 juta. Ada juga yang sampai 5 juta, bahkan juga bisa nyicil bank. Bahkan kemarin Bupati yang kemarin kita kena COVID sampai perabotan saya jual, sekarang sudah bisa nyicil utang, bahkan sudah kembali membeli perabotan. Konsep bagaimana orang datang, ekonomi tumbuh, inilah yang kami berikan. Dan kami optimis ya, ketika penataan pasti terjadi gejolak itu hal yang wajar. Tapi kami pastikan bahwa ini yang terbaik untuk masyarakat. Ketika sudah selesai dilaksanakan, masyarakat
tahu hasilnya itu adalah yang terbaik, maka alhamdulillah ketika kita konsepkan yang lain, penataan alun-alun misalkan, alun-alun kita lebarkan, kita konsepkan pedagang yang tadinya luar biasa tidak teratur, orang mau olahraga, orang mau duduk-duduk sama keluarga, ini kan sekarang sangat susah. Kita konsepkan ada kapal mendoan namanya, kapal mendoan, pedagang akan kumpul di sana, alun-alun terbuka lebar kosong, kita namakan alun-alun Pancasila, sehingga masyarakat akan kunjungan ke alun-alun juga akan semakin meningkat tanpa terganggu, ada kuda lewat, ada pedagang yang menumpuk. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konsep yang semakin terbuka, maka pengunjungnya semakin banyak. Akhir tahun sudah selesai, bisa dimanfaatkan. Nah, ini kan satu perombakan yang luar biasa ya, ibaratnya 180 derajat kita rombak total untuk Kebumen ya. Ibaratnya kalau wakil bupati mengatakan kereta pindah rel kereta pasti akan berderit. Nah, derit-deritnya tadilah akan menjadi nyanyian yang indah. Konsep bagaimana corporate farming yang tadinya masyarakat bertani misalkan menggunakan cangkul, berkelompok. Sekarang kan sudah banyak alsintan yang dibeli oleh pemerintah daerah dan bantuan dari pusat. Sehingga masyarakat dengan adanya corporate farming ini, kalau di sawah kan ada petakan-petakan, ada galangan-galangan, batas-batas. Ini dihilangkan, dibuat koordinat. Kemudian kalau panen menggunakan alat komben, sudah tidak pakai arit lagi. Kemudian merontokkan padi tidak digebuk lagi, tetapi sudah pakai alat perontok misalkan. Kemudian di jemurnya biasanya ada di tepi-tepi jalan menggunakan terpal. Sekarang sudah ada rice milling unit kita buat, ada di Kota Winaun dan di Rowokale juga ada RMU. Maka diharapkan nilai tukar tani akan semakin meningkat, kesejahteraan juga akan baik, dan juga ada penahan, ada buffer dari RMU ketika panen. Biasanya kan gabah turun bisa sampai 4.200, 4.300 dengan adanya penyangga dari RMU tadi, maka sekarang gabah di Kabupaten Kebumen 5.800 sampai 6.300, jadi tidak jatuh. Masyarakat, para petani juga tidak merasa dirugikan. Bayangkan kalau kos produksinya lebih tinggi daripada atau mendekati sama dengan jual, ya petani tidak akan mau lagi menjadi petani. Dan kemudian infrastruktur yang kita arahkan adalah seperti JIDWAS ini mengarah kepada pertanian. Misalkan pengairan untuk ke sawah, yang kurang kita buatkan sumur bor, kemudian kita aliri listrik yang baik dan benar, jangan sampai nyantol di rumah-rumah orang, ataupun bisa menggunakan tenaga matahari ataupun menggunakan LPG.